Halo teman-teman, bertemu lagi kita di Lintas Kita. Seperti biasa, hari ini saya akan mengupdate informasi terbaru dari Timur Tengah, situasi terakhir dari kondisi perang Iran. Teman-teman, situasi di Iran saat ini menuju ke level yang jauh lebih serius. Saat ini mode tempur secara resmi telah diaktifkan. Gangguan sinyal GPS atau GPS jamming saat ini sudah mulai dijalankan dan meluas. Dan dampaknya itu sangat terasa di lapangan. Jadi peralatan-peralatan yang menggunakan perangkat GPS di Timur Tengah, di Iran dan sekitarnya saat ini, otomatis tidak bisa digunakan secara efektif, teman-teman. Perang elektronik ini, teman-teman, salah satunya adalah dengan menggunakan alat jamming GPS. Ini bukan sekedar ancaman lagi, tapi sudah berjalan penuh. Protokol keamanan tingkat tinggi untuk para pemimpin tertinggi pun sudah dijalankan, dan pengamanan untuk fasilitas-fasilitas alutsista kini sudah mulai diterapkan secara ketat. Ini bukan lagi latihan militer rutin yang sering kita lihat ya teman-teman, tapi ini adalah eskalasi masif. Semua jadwal latihan biasa itu saat ini sudah diberhentikan total. Saat ini landasan pacu di berbagai pangkalan militer strategis sedang dikosongkan secara paksa, hanya untuk memprioritaskan jet-jet tempur. Jadi tidak ada penerbangan lain, tidak ada pesawat kargo atau pengiriman. Yang ada hanya pesawat jet tempur yang disiagakan. Saat ini sedang ada pergerakan besar yang sedang disiapkan. Dan sekarang saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang informasi yang paling panas dan eksklusif untuk kalian semua. Teman-teman, ini informasi yang sangat krusial teman-teman. Unit paling elit di Amerika, unit rahasia, yaitu unit Delta Force, saat ini dikabarkan sudah mendarat di Timur Tengah. Dan sebagai pengingat teman-teman, ini adalah unit yang sama yang digunakan Amerika Serikat untuk menjemput paksa atau lebih tepatnya untuk menculik Presiden Venezuela Maduro. Dan unit yang sama sekarang sudah diletakkan di Timur Tengah. Kabar terbarunya, pasukan Delta Force sekarang sudah terpantau berada di posisi yang paling dekat dengan perbatasan Iran. Mereka tidak hanya sekedar duduk-duduk manis dan berdiam diri teman-teman, tapi mereka sedang melakukan pengintaian yang mendalam, mengumpulkan intelijen lapangan, dan mematangkan rencana operasi khusus yang bersifat sangat presisi. Kehadiran mereka di beberapa titik strategis di Timur Tengah itu adalah indikator utama atau indikator yang paling nyata bahwa akan ada operasi bedah. Apa itu operasi bedah? Operasi bedah adalah serangan mendadak yang kemungkinan saat ini sedang dihitung mundur waktunya. Selama ini banyak ya pengamat internasional yang saling berdebat tentang skenario apa saja yang akan terjadi di Iran. Nah, apa sih skenario itu? Antara lain pertama, apakah ini cuma serangan balasan satu ronde seperti yang sudah-sudah? Hanya serangan-serangan satu kali saja? Atau yang kedua, apakah targetnya hanya terbatas pada fasilitas nuklir agar Iran mau bernegosiasi? Atau yang ketiga, atau ini hanya akan menjadi ajang adu kekuatan udara saja gitu. Namun, melihat skala mesin perang yang diboyong Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah saat ini, maka semua skenario itu berubah total. Saat ini arahnya justru bergeser ke arah yang jauh lebih gelap teman-teman, atau ke arah perang total. Dengan pengerahan kekuatan sebesar ini, kemungkinan adanya serangan darat atau invasi darat itu tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Jujur saja ya teman-teman, kalau Amerika Serikat nekat melakukan serangan ke darat ke wilayah Iran, maka kita sedang melihat potensi bencana kemanusiaan dan militer yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya teman-teman. Dahsyat. Tapi secara logika sebenarnya sangat berisiko bagi Amerika teman-teman untuk menurunkan pasukannya di daratan Iran. Sebenarnya bagi Amerika ini sangat berisiko. Kenapa?
Karena Iran itu adalah negara dengan medan pegunungan yang sulit dan sangat luas. Wilayahnya raksasa. Jadi ini pertaruhan besar bagi Amerika. Dengan pengerahan militer darat di wilayah Iran, Amerika itu akan membuat pertaruhannya menjadi dua, teman-teman. Pertama, Amerika secara tidak sengaja terseret lebih dalam akibat eskalasi yang gagal dikontrol oleh mereka. Atau kedua, mereka memang datang dengan doktrin baru bahwa serangan darat adalah satu-satunya cara untuk mengubah peta kekuatan di Iran. Risikonya, seluruh kawasan bisa meledak tanpa ada satupun pihak yang mampu menghentikannya. Itu risikonya. Dan ada informasi penting, teman-teman, yang baru saja diterima. Bahwa jumlah pesawat tanker Amerika atau pesawat pengisi bahan bakar udara itu jumlahnya meningkat menjadi 50 unit di kawasan Timur Tengah. Sebagai perbandingan, teman-teman, dalam analisis sebelumnya ya, pengerahan 30 unit pesawat tanker itu sudah dianggap sebagai sinyal perang besar. Sekarang angkanya mencapai 50 unit. Untuk apa? Skala ini menunjukkan bahwa Amerika menyiapkan operasi udara yang luar biasa masif dan durasi terbang yang sangat lama atau long range strikes. Sebagai catatan ya teman-teman, 50 unit itu baru yang ada di Timur Tengah. Ini belum termasuk yang ada di pangkalan militer mereka di Eropa. Jika digabungkan total, jumlahnya bisa mencapai 70 hingga 80 unit pesawat tanker. Secara logistik, ini sudah masuk dalam level persiapan konflik berskala global, teman-teman. Ini bukan main-main. Kalau kita membedah kekuatan laut dan udara yang dikerahkan oleh Amerika Serikat, seolah-olah mereka saat ini sedang pamer seluruh katalog persenjataan mereka. Dan itu bukan persenjataan ecek-ecek, teman-teman. Itu semua persenjataan tercanggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Hampir semua aset strategis diletakkan di satu titik. Gila-gilaan. Tapi Iran juga nggak tinggal diem. Mereka melakukan mobilisasi tandingan yang skalanya tidak kalah mengerikan, teman-teman. Dan di Teheran, saat ini pernyataan dari para komandan militer di Iran juga semakin memanas, teman-teman. Mereka menyatakan saat ini sudah masuk ke siaga 1. Seluruh unit rudal dan drone juga pasukan sekarang sudah dalam posisi siap tempur. Saat ini mereka tinggal menunggu satu perintah langsung dari pemimpin utama mereka atau supreme leader mereka. Dan jika sudah ada perintah serang dari supreme leader mereka, mereka akan tinggal langsung menyerang. Intinya, persiapan mereka saat ini sudah 100% matang. Menteri Luar Negeri Iran saat ini juga mengeluarkan peringatan keras yang ditujukan langsung ke Washington dan Tel Aviv. Iran menyatakan mereka meragukan estimasi serangan kilat atau perang kilat yang sering digembar-gemborkan oleh intelijen barat. Pesan dari Menlu Iran ini jelas ya teman-teman, jika perang ini meletus, jangan harap ini akan selesai dalam hitungan hari. Ini akan menjadi perang urat syaraf yang panjang dan melelahkan. Iran mengingatkan bahwa segala cara, mulai dari sanksi ekonomi hingga perang cyber, sudah pernah dicoba Amerika untuk melumpuhkan Iran. Dan ini sudah dicoba Amerika selama puluhan tahun. Namun hasilnya tetap nol besar. Kali ini Iran sesumbar bahwa yang akan didapatkan Amerika bukanlah kemenangan, melainkan kehancuran total bagi seluruh kepentingan mereka di kawasan Timur Tengah. Di tengah hiruk-pikuk Forum Ekonomi Dunia atau WEF, ada pertemuan yang tidak kalah penting di Moskow. Presiden Palestina Mahmud Abbas saat ini sedang melakukan kunjungan mendadak selama 2 hari untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini sangat krusial, teman-teman. Karena apa? Karena Rusia dan Cina sedang gencar-gencarnya melakukan penyatuan faksi-faksi di Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, 2 faksi yang selama ini saling bertentangan, membentuk satu front persatuan. Kehadiran Rusia bagi penyeimbang kekuatan Barat di saat perang besar di depan mata tentu akan mengubah kalkulasi politik secara drastis di internasional. Di dalam situasi perang, teman-teman,
penempatan atau posisi alat-alat perang ini sebenarnya bisa menjadi bahasa untuk membaca niat lawan. Namun, kita harus waspada terhadap tipu muslihat yang sering terjadi antara dua pihak yang sedang berperang. Saat ini, setidaknya ada beberapa jenis tipu muslihat yang sedang dijalankan oleh kedua belah pihak, teman-teman. Pertama, tipu muslihat atau tipu daya dialog. Jadi seolah-olah masing-masing pihak ini masih membuka pintu negosiasi. Padahal di lain pihak, mesin perang mereka sudah dalam keadaan on fire. Kemudian yang kedua adalah tipu daya waktu, di mana masing-masing pihak itu saling menyesatkan informasi soal kapan waktu dimulainya perang. Jadi mereka saling tipu-menipu soal waktu kapan dimulainya perang. Kemudian tipu daya yang ketiga adalah tipu daya peralatan, yaitu dengan cara menggunakan umpan, teman-teman. Jadi mereka menggunakan umpan untuk menyembunyikan mesin perang mereka yang sebenarnya. Ada kemungkinan serangan awal tidak dimulai dengan jet tempur, tapi akan dimulai dengan hujan rudal balistik atau drone kamikaze untuk melumpuhkan pertahanan udara lawan terlebih dahulu. Kargo logistik terakhir milik Amerika Serikat itu dilaporkan sudah mendarat, teman-teman. Jadi artinya fase mobilisasi alat itu saat ini sudah selesai. Sekarang masuk ke fase eksekusi. Landasan-landasan pacu di pangkalan-pangkalan militer utama milik Amerika saat ini sudah dikosongkan total dan hanya diisi oleh jet-jet tempur antara lain F-15, F-16, dan pesawat tanker. Tidak ada lagi ruang untuk penerbangan bantuan. Semua fokus pada kesiapan tempur udara. Sistem pertahanan udara milik Amerika atau Tameng Amerika yang ada di Yordania saat ini dilaporkan sudah 100%. Siap 100%. Gudang senjata mereka sudah penuh dan baterai-baterai misil pencegat sudah dalam posisi aktif semuanya. Peran Yordania kali ini, teman-teman, itu sangat krusial dan sangat berbahaya bagi Yordania sendiri. Mereka saat ini diposisikan sebagai bumper atau tameng, teman-teman, untuk melindungi Israel dari gempuran Iran. Jadi kasihan sekali ya Yordania ini. Yordania saat ini digunakan ya salah satunya pertama untuk mencegat rudal-rudal Iran yang mengarah ke Israel. Jadi sebelum mencapai ke Israel, rudal-rudal Iran tersebut dihadang di Yordania. Kedua, sebagai pangkalan bagi jet tempur AS yang akan masuk ke wilayah terbang atau wilayah udara Iran. Banyak aset paling sensitif dan mahal diletakkan di sini. Sementara pesawat pembom strategis milik Amerika ini tetap disiapkan di Diego Garcia agar aman dari jangkauan rudal dan jangkauan rudal menengah Iran. Di mana Diego Garcia ini? Diego Garcia itu adalah pangkalan militer Amerika yang ada di sebelah selatan India, jauh di tengah samudra. Dan Diego Garcia ini masuk ke wilayah teritori Inggris dan di situ ada pangkalan militer Amerika juga. Laporan terbaru menyebutkan, teman-teman, bahwa sebuah pesawat operasi khusus Angkatan Laut AS telah mendarat di Tel Aviv. Pesawat ini bukan pesawat biasa, teman-teman. Pesawat ini membawa peralatan komunikasi enkripsi tingkat tinggi dan tim koordinasi taktis. Ini adalah indikasi kuat ya bahwa kita atau Iran itu sudah berada di fase hitung mundur perang besar, di mana komunikasi atau koordinasi antar markas besar itu sudah mencapai titik final. Kalau kita melihat sejarah perang Amerika di masa lalu ya teman-teman, salah satu tanda perang yang paling klasik itu adalah ketika kapal perang Amerika itu tiba-tiba menghilang dari radar, teman-teman. Jadi kapal perang mereka itu masuk ke mode dark mode. Terakhir terpantau di Teluk Oman dan sekarang sudah tidak bisa dipantau lagi. Ini adalah protokol standar, teman-teman. Disebut emission control atau EMCON untuk menghindari deteksi satelit dan radar musuh sebelum memulai serangan. Kabar tentang pasukan Delta Force yang saat ini sudah tiba di Timur Tengah itu sebenarnya kabar yang paling membuat was-was, teman-teman. Karena setelah sukses dengan operasi mereka di Amerika Selatan, operasi dalam penculikan Presiden Venezuela Maduro, saat ini fokus mereka itu sepenuhnya dipindahkan ke Timur Tengah.
Dan kabarnya pasukan Delta Force ini memiliki misi khusus teman-teman, yaitu untuk menyasar target-target bernilai tinggi atau high value targets. Bisa berarti ini adalah pemimpin-pemimpin tertinggi di Iran atau fasilitas-fasilitas nuklir atau fasilitas sensitif di Iran yang akan menjadi sasaran target pasukan Delta Force tersebut. Dan ada analisis teman-teman. Pasukan Delta Force ini saat ini sedang berada di 3 posisi penting. Antara lain pertama, mereka berada di perbatasan Irak dan Iran, yaitu di wilayah Kurdistan. Dan kedua, di garis depan Suriah. Dan kemungkinan ketiga, mereka berada di pangkalan strategis Yordania. Dan untuk pasukan Delta Force yang berada di wilayah Kurdistan Irak, keberadaan pangkalan AS akan memberikan akses bagi Delta Force untuk mengintip langsung ya teman-teman ke wilayah Iran melalui bantuan intelijen lokal. Sejarah mencatat ya bagaimana efektifnya pasukan Delta Force ini ketika beroperasi di Perang Irak. Termasuk peran mereka dalam penangkapan Saddam Hussein beberapa waktu lalu. Namun kita ketahui bersama bahwa Iran saat ini bukanlah Irak pada tahun 2003. Dan jika Amerika mencoba melakukan operasi penculikan atau sabotase dan mengalami kegagalan, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi Trump, bagi Amerika. Presiden Trump akan terseret ke dalam perang yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tapi Iran juga nggak tinggal diam teman-teman. Mereka sudah mengaktifkan sistem peperangan elektronik mereka sendiri, terutama di area strategis seperti Shiraz. Markas Pusat Komando Iran pun mengeluarkan pernyataan yang sangat tegas nih, yaitu jika ada 1 peluru pun yang mengenai tanah Iran, maka seluruh pangkalan Amerika di Timur Tengah akan menjadi target sah bagi rudal-rudal Iran. Selama ini serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat itu biasanya hanya bersifat simbolis saja teman-teman. Hanya untuk menjaga gengsi. Namun, jika kali ini Iran melakukan serangan yang bersifat penghancuran total hingga menimbulkan banyak korban jiwa, Amerika dipastikan akan membalas dengan kekuatan yang jauh lebih mematikan. Dan artinya, saat ini kita sedang berada di ambang eskalasi ekstrim yang bisa mengubah peta dunia. Pihak Teheran juga terus memompa semangat tempur pasukan mereka. Komandan Garda Revolusi menegaskan bahwa posisi mereka sudah dalam keadaan siap tempur. Dan jari para prajurit mereka sudah berada di atas pelatuk. Mereka memperingatkan agar Amerika Serikat dan Israel tidak salah dalam melakukan kalkulasi militer. Risiko terbesar saat ini yang dihadapi kedua belah pihak itu adalah miskalkulasi atau salah perhitungan. Amerika mungkin mengira bisa melakukan serangan bedah atau serangan kilat yang cepat dan selesai dalam 1 ronde. Namun bagi Iran, serangan sekecil apapun akan dianggap sebagai pernyataan perang total. Perbedaan persepsi ini yang akan bisa memicu kiamat di kawasan Timur Tengah. Menariknya, di tengah persiapan perang, Iran masih melempar narasi bahwa mereka bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat dan tetap berusaha untuk membuka jalur dialog asal didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat. Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah bisa dipaksa untuk menyerah total di bawah todongan senjata. Jadi pada saat persiapan perang, diplomasi Iran masih mencoba untuk membuka diplomasi dengan pihak Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran juga kembali memperingatkan soal hasil yang akan menghancurkan jika perang ini pecah. Jadi Menteri Luar Negeri Iran itu memperingatkan jika perang ini pecah, maka akan terjadi kehancuran total. Mereka bahkan mentertawakan rencana perang 15 hari yang banyak dibahas di media barat. Bagi Iran, rencana-rencana indah yang dijual oleh para penasihat militer di Gedung Putih itu hanyalah ilusi dan mimpi belaka dan hanya akan berujung pada kekalahan mereka.
Muncul isu teman-teman bahwa target operasi ini bukan hanya fasilitas militer, tapi juga targetnya adalah nyawa para pemimpin di Iran. Tapi Iran membalas dengan narasi bahwa struktur mereka saat ini sudah sangat kuat. Kehilangan pemimpin tidak akan menghentikan perlawanan, justru akan membuat Amerika membayar harga yang sangat mahal. Jadi Iran menegaskan, jika ada pemimpin mereka yang dibunuh oleh Amerika, itu tidak akan menyurutkan semangat mereka dalam melawan Amerika. Di Israel, jamming GPS sudah diberlakukan teman-teman. Ini sebagai bagian dari pertahanan rudal. Akan tetapi, jamming GPS ini justru mengganggu aktivitas masyarakat sipil. Dan ada kecemasan lain di internal Israel teman-teman. Mereka takut ditinggalkan oleh Donald Trump atau takut ditinggalkan oleh pihak Amerika Serikat di tengah jalan. Sejarah mencatat ya, Trump ini seringkali menarik pasukan secara tiba-tiba jika dirasa perang itu sudah tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Amerika. Israel takut kalau Washington hanya melakukan satu serangan, kemudian pergi. Mereka takut ditinggalkan sendirian, dan ketika mereka sudah sendirian, mereka harus menghadapi Iran dan proksi-proksinya sendiri. Dan itu tentu saja berat buat Israel. Informasi terakhir teman-teman, Donald Trump sempat menyatakan ketertarikannya untuk berbicara dengan Iran. Jadi informasinya, Donald Trump ini membuka peluang diplomasi dengan Iran. Tapi tentu saja banyak pihak yang curiga dan berprasangka ini hanya sekedar taktik pengalihan belaka. Karena faktanya peralatan tempur Amerika Serikat tetap melaju menuju Timur Tengah dengan kecepatan penuh dan dalam posisi siaga tempur menyerang Iran. Demikian teman-teman informasi yang saya sampaikan hari ini. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya di Iran ya? Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman tertarik dengan informasi tentang dunia internasional, terutama perang Iran, teman-teman bisa subscribe channel ini, Lintas Kita. Sampai ketemu.